Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini untuk materi yang berikutnya adalah mengenai haji dan umroh ya. Untuk kompetensi dasar yang harus kalian kuasai, yang pertama memahami ketentuan ibadah haji dan umroh, dan yang kedua adalah mempraktekkan manasik haji. Hari ini kita akan bahas yang pertama, yaitu memahami ketentuan ibadah haji dan umroh. Sekilas dari gambar ini kalian bisa lihat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan selama haji dan umroh. Mungkin kalian sering dengar apa itu haji ataupun umroh. Yang pertama, persamaan haji dan umroh, yaitu sama-sama ibadah ke tanah suci Mekah. Yang kedua, mengenai tata caranya, mulai dari berniat ihram sampai tahallul dan tertib, itu tata caranya sama. Cuma nanti ada beberapa perbedaan. Yang pertama, mengenai hukumnya, kalau haji jelas wajib, minimal seumur hidup 1 kali bagi yang mampu. Sedangkan umroh hanya sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu sunnah yang teramat sangat dianjurkan sekali ya. Jadi meski kalimat tidak efektif, tapi memperlihatkan betapa sunnah itu sangat dianjurkan. Berikutnya, mengenai rukun haji dengan rukun umroh sama, cuman perbedaannya nanti terletak pada wukuf di Arafah, itu pada umroh tidak ada. Yang berikutnya mengenai syarat haji. Yang pertama, Islam. Jadi orang Islam wajib. Yang kedua, baligh. Artinya kalau anak-anak belum wajib, jadi kalau sudah dewasa masih berkewajiban untuk melaksanakan haji. Yang berikutnya, merdeka. Artinya bukan budak. Nah, ini syarat yang paling berat biasanya dan merupakan syarat inti, karena dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 97 dijelaskan, walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi intinya yang berkewajiban untuk haji atau mengadakan perjalanan ke Baitullah adalah yang mampu atau istata'ah. Nah, mampu di sini yang pertama secara fisik. Artinya badan sehat dan mampu melaksanakan semua kegiatan berhaji ya. Karena kegiatannya sangat berat, butuh waktu berhari-hari, jadi fisik benar-benar prima. Biasanya calon jamaah haji sebelum berangkat itu sering ada manasik haji atau dianjurkan untuk sering jogging misalnya, untuk melatih kekuatan fisik. Yang kedua, secara rohani. Artinya punya pengetahuan tentang tata cara berhaji. Yang berikutnya mengenai finansial. Jadi pergi ke tanah suci butuh biaya yang benar-benar besar, jadi disyaratkan hanya bagi yang mampu secara finansial atau keuangan. Nah, yang terakhir, istata'ah atau mampu dari segi keamanan. Artinya mampu mengadakan perjalanan ke sana, tidak ada bencana alam misalnya, gempa bumi, tanah longsor, tsunami dan sebagainya, atau seperti kondisi sekarang ini ada coronavirus disease ya, COVID-19 yang mempengaruhi seluruh umat manusia di dunia ini ya. Nah, kemudian rukun haji dan umroh. Nih, urutannya sama. Rukun itu berarti harus dilakukan kegiatan-kegiatan semua ini. Bila tidak dilakukan maka hajinya tidak sah. Nah, untuk perbedaannya itu nanti terletak di wukuf ya. Jadi rukun haji ada 6, rukun umroh 5 tanpa wukuf. Nah, ini untuk rukun yang pertama, ihram. Ini untuk baju yang perempuan bisa seperti ini atau seperti ini. Terus ini ada
bagi laki-laki itu hanya 2 helai kain ihram tanpa yang berjahit nih, dipakai selama ihram. Kalau yang terbuka ini namanya ittiba, itu khusus ketika tawaf. Nanti kalau selesai tawaf bisa ditutup kembali ya. Jadi disyaratkan ittiba. Rukun yang kedua adalah wukuf. Nah, ini tempatnya Arafah, Jabal Rahmah. Wukuf itu artinya berhenti atau hadir. Jadi harus berada di sana di hari, sekalipun sakit berat biasanya bisa dibawa dengan ambulans ke sana. Jadi yang penting harus ada di sana karena ini merupakan rukun haji. Jadi kalau ditinggalkan hajinya tidak sah. Nah, ini yang berikutnya adalah tawaf. Rukun yang berikutnya yaitu sa'i. Sa'i, jadi berjalan cepat dari Safa ke Marwah. Nah, yang berikutnya ada tahallul. Jadi sudah mulai dihalalkan segala yang tadi diharamkan ketika sudah ihram ya. Nah, ini ditandai dengan mencukur rambut. Umumnya jamaah haji biasanya dicukur habis ya, dicukur gundul itu bagi yang laki-laki sebagai isyarat lahir kembali sebagai pribadi yang lebih baik ya. Yang terakhir rukunnya adalah tertib. Jadi yang tadi harus dilakukan secara utuh. Di pojok kanan pintu Ka'bah. Pintu Ka'bahnya di sini Hijr Ismail. Kalau tawaf itu tidak boleh berada di dalam Hijr Ismail. Kalau lewat sini maka belum terhitung 1 putaran. Jadi putarannya dari Hajar Aswad ini harus di luar Hijr Ismail. Yang berikutnya ada multazam. Nah, di depan pintu Ka'bah ini. Ini sangat makbul kalau berdoa di multazam ya. Minta yang bagus-bagus. Termasuk mendoakan untuk keluarga, saudara, kerabat, teman yang ada di tanah air. Berikutnya 7 ini ada Maqam Ibrahim. Tempat pijakan Ibrahim ya, bukan kuburan, bukan. Ketika membangun Ka'bah dulu. Yang berikutnya ada rukun Hajar Aswad. Jadi sebaris ini itu memulai putaran tawaf dengan memberikan isyarat mencium Hajar Aswad atau dengan melambaikan tangan. Rukun Yamani itu di sini, ini sebenarnya dulu adalah bekas pintu Ka'bah. Mengenai wajib haji, yang pertama ada ihram dari miqat. Ada 2 miqat, yaitu miqat zamani dan miqat makani. Kalau miqat zamani itu waktu dimulai berniat haji atau umroh. Jadi kalau waktu berhaji itu bisa berniat mulai sejak bulan Syawal sampai menjelang melakukan ihram. Kalau miqat makani itu ada 7 tempat. Yang penting untuk jamaah Indonesia yang langsung dari tanah air itu dari Yalamlam. Tapi kalau yang kloter awal biasanya datang itu dari Madinah. Maka miqat makaninya ada di Bir Ali ya. Bir Ali itu bukan bir minuman, tapi birun itu sumurnya Ali. Yang kedua adalah meninggalkan segala larangan ketika ihram. Larangannya macam-macam. Nanti kalau dilakukan ada dam atau denda. Kemudian mabit di Muzdalifah. Mabit itu artinya bermalam. Mabit dari kata baitun itu artinya rumah ya. Jadi bermalam di sana tuh tidak harus tidur, tapi malam berada di Muzdalifah. Biasanya nih dilakukan untuk mencari kerikil karena besoknya kegiatannya adalah melontar jumroh. Yang berikutnya mabit di Mina. Nah, di sini tempat melontar jumroh. Nanti ada jumroh ula, wusta, dan jumroh Aqobah.
di Mina itu bermalam selama bisa sampai tanggal 12, untuk yang nafar awal bisa sampai di tanggal 13 atau terakhir hari tasyrik. Itu disebutnya nafar sani. Yang berikutnya untuk wajib haji adalah melontar jumroh ya. Kalau untuk syarat melontar jumroh itu, yang pertama kerikilnya harus terkena tubuhnya. Yang kedua, harus masuk ke lubang sumur. Dan yang ketiga, dihitungnya adalah satu persatu. Bukannya misalnya satu lemparan isinya 7 kerikil misalnya langsung dilempar sekali, itu baru terhitung satu ya. Yang berikutnya ada tawaf wada atau tawaf perpisahan. Ini juga wajib dilakukan. Ini perhitungan untuk jumrohnya. Nah, nanti bisa tahu perbedaannya yang nafar awal dengan nafar sani. Untuk hari nahar atau hari penyembelihan berarti tanggal 10 Dzulhijjah ya, hari raya Idul Adha, itu hanya melempar jumroh akobah sebanyak 7 butir. Nanti di hari-hari tasyrik itu masing-masing jumroh baik akobah, ula maupun wusto itu 7 kerikil. Jadi untuk yang nafar awal, karena tadi sampai tanggal 12 saja, biasanya orang sibuk nih, bukan cuman sibuk tapi super sibuk ya. Nah ini totalnya nanti 49 kerikil, sedangkan nafar sani yang menghabiskan sampai tanggal 13 ada 70 kerikil atau batu kecil ya. Nah ini untuk larangannya, ini damnya. Misalnya mencabut, membuang, menggunting rambut, maka damnya menyembelih seekor kambing. Ini yang lain bisa kalian lihat. Larangannya banyak ya. Tidak boleh pakai yang berjahit tadi, yang laki-laki ya. Motong kuku atau pakai wangi-wangian. Jadi aromanya khas asli kalian ya. Asli jamaah haji. Berikutnya untuk membunuh binatang, ini damnya, karena di tanah haram tidak boleh ya. Kemudian untuk pelaksanaan haji tamatu atau kiron, jadi tata cara pelaksanaan haji itu ada 3, ada tamatu, kiron, dan ifrod. Kalau ifrod itu berarti hanya berniat untuk berhaji saja. Kalau tamatu umroh dulu baru haji, seperti kebanyakan jamaah Indonesia di kloter awal itu sambil menunggu hari wukuf, maka bisa dilakukan umroh dulu. Waktu senggang masih banyak, bisa umroh. Yang paling berat adalah yang berhubungan dengan hubungan suami istri. Mengganti dengan damnya itu menyembelih 1 ekor sapi atau onta, atau diganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi nggak boleh jeda. Sekali bolong, sehari misalnya harus diulang lagi. Nah ini paling berat untuk perempuan ya. Kemudian harus mengulang di tahun berikutnya. Nah ini berat sekali kafaratnya. Nah, terakhir untuk yang terhalang atau gagal melaksanakan haji, sudah berihram tapi tidak selesai, maka segera bercukur rambut di tempat terhalangnya tersebut dan menyembelih seekor kambing, atau bisa diganti dengan berpuasa atau sedekah seharga kambing. Nah, sudah selesai. Semoga bisa haji dan umroh. Amin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.